Hai minasang ohayo gozaimasu, kyo wa daini juga, yaitu bentuk sopan dan bentuk biasa. Oke. Maksudnya gimana? Kita jelaskan. Biasa, bentuk biasa dan sopan untuk kata kerja maupun kata sifat maupun kata benda. Bahasa Jepang kuwi terdapat dua jenis kalimat, yaitu bentuk biasa dan sopan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu bentuk sopan atau formal, ditandai dengan mas atau des. Kalau bentuk biasa atau informal itu tanpa mas atau des. Berarti kalau ada kalimat nggak ada mas atau des, jelas masuknya ke biasa. Kalau ada mas dan des, masuknya ke sopan, gitu ya. Hai. Kemudian yang kedua, dipakai untuk atasan kalau yang sopan. Kemudian untuk orang yang baru kenal dan tidak akrab. Nah, bentuk biasa ini biasanya dipakai untuk orang yang udah akrab, bolo kental, bestie, pokoknya sing wis akrab-akrab, teman dan keluarga, ngono lah ya. Kemudian yang ketiga, bentuk sopan biasanya nggo bahasa lisan. Watashi wa aratomo shimasu, ngono ya. Nah, yang bentuk biasa itu biasanya untuk bahasa tulis, makalah, laporan, niki atau buku catatan. Nah, biasanya nek bahasa tulisan kuwi nganggone bentuk biasa, teiru, re, ngono ta, opo ngono ya. Hai. Itu. Kemudian ciri-cirinya ditandai dengan oke. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja itu ada sopan yaitu formal, contohnya pergi, dan bentuk biasa pergi ya. Contoh di sini pergi ikimas, mas ya. Di sini ada masnya, tentu sopan. Jadinya iku akan pergi, sama. Ikimashita sama kayak ita, sudah pergi. Ikitai des sama kayak ikitai artinya ingin pergi. Ikimaseng, ikanai artinya tidak pergi. Nah itu ya untuk contoh perbedaan formal dan informal. Jadi kalau formal gue mesti ditandai mas, des, maseng. Nah pokoknya sopan. Selain itu pakai bentuk biasa. Ya ini sama, artinya sama ya. Hai, contohnya di sini ada besok pergi ke toko yang bentuk sopan. Ashita, besok, mise ikimasu. Besok pergi ke toko, ada masnya berarti dia bentuk sopan. Kemudian yang bentuk biasa, besok pergi ke toko. Ashita, mise ike, ya kan mas ini jadinya ke. Karena akan pergi, masih besok belum dilakukan, akan pergi ike. Lanjut ada kalimat variasi. Besok saya dan pacar pergi ke toko, diubah ke bentuk biasa. Ashita watashi to koibito wa, saya dan pacar pergi ke toko. Mise iku. Kenapa ikut sensei? Karena besok, ashita belum kejadian, akan. Oke? Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Kemudian kalau sudah kata kerja di sini ada kata sifat ya. Kata sifat di sini ada bentuk sopan dan biasa. Contohnya panas, atsui des, ono dese sopan, atsui itu biasa. Contoh, kemarin panas, kino atsui des, ini sopan. Kemarin panas bentuk biasa, kino atsui, gitu ya. Untuk plus ini variasi, contoh kalimat. Kemarin di Okinawa sangat panas, biasa, bentuk biasa. Kino Okinawa de totemo atau mecha itu sangat kayak totemo. Atsu kata des. Lah sensei kok atsu kata? Lah karena kemarin ya, kemarin brosut kertasnya. Karena kemarin pakainya atsu kata gitu ya. Hai. Kemudian kita lanjut untuk yang kata sifat na atau kata benda. Di sini ada bentuk sopan, ada suka, yaitu suki des. Bentuk sopan ada desnya. Bentuk biasa suki, jadinya suki da. Nek kata sifat na karo kata benda nganggone da gitu ya. Contoh suka kamu, kimi ga suki des. Ini bentuk sopan. Bentuk biasanya apa? Kimi ga suki da. Suka kamu, pakainya da. Kata benda pun juga sama. Ini benda, contohnya hujan. Ame des, bentuk sopan. Bentuk biasanya ameda gitu ya. Sama perubahan untuk na dan kata benda, jiblek rano beda. Ameda, amedes. Kemudian selanjutnya ada fungsi bentuk biasa ya.
Kalau tadi udah belajar tentang kata kerja, kata sifat, kata benda, kita masuk ke fungsi bentuk biasa tuh buat apa sih? Yang pertama, untuk bertanya. Kalau tanya otomatis dinaikkan nadanya ya. Ben ora garing koyo robot. Contoh, kohi wo nomu, bukan kohi wo nomu gitu ya. Kohi wo nomu, minum kopi gitu. Sama kayak kohi wo nomimasu ka gitu ya. Jawabannya nomu, ya, minum. Kalau formalnya hai nomimasu, tapi kalau bentuk casual atau biasanya nomu gitu ya. Jadi untuk bertanya dinaikkan nadanya gitu ya. Ini bentuk biasa karena nggak ada mas des. Lanjut yang kedua, ada fungsinya menghilangkan partikel ya. Di sini contohnya gohan wo taberu, mam nasi. Jadi bisa dibaca gohan taberu, gohan taberu. Jadi tanpa dikasih o, kalau kita ngerti konteksnya itu bisa dihilangkan begitu ya. Hai. Kemudian yang ketiga, ada menghilangkan i pada kata kerja teimas atau teiru bentuk biasanya, karena kita masih bahas bentuk biasa ya. Teiru. Contoh, jisho moteru, jadi bacanya bukan moteiru, jadi i-nya bisa diilangin. Jisho moteru, punya kamus. Motenai, motenai, jadi i-nya nggak usah diikutin, bukan moteinai, jadinya motenai gitu ya. Hai, artinya tidak punya kamus gitu ya. Yang terakhir kita bakal bahas kedo. Kedo itu artinya tetapi, sama kayak ga sensei, sama ya. Mas ga, ga. Jadi kalau tetapi itu biasanya kalimatnya bertentangan. Enak tapi mahal, bukan enak tapi murah. Nah, enak tapi murah kan sejajar gitu ya. Nah, ini tuh sama kayak versi ga, tapi dia ini versi yang biasa atau casual atau informal, podo baik. Yo, istilahnya beda. Wes ya, contoh mochi. Mochi, kalian tahu mochi kan, makanan yang kenyal-kenyal ya, mochi. Dalamnya kacang merah. Mochi wa oishii kedo takai. Mochinya enak tetapi mahal. Oishii kata sifat kata sifat i, mohon maaf, kata sifat i ye. Kemudian contoh yang kata sifat na. Mochi wa ripa kedo takai des. Nggak ada desnya ya, takai gitu. Mochi wa ripa kedo takai. Mochinya mewah tetapi mahal. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk kata sifat i masih utuh, kata sifat na masih utuh, nggak perlu tambahin na ataupun tambahin apa-apa. Ini pakainya kedo.